Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza wa man ya'simha fa innahu la yadurru illa nafsah wala yadurrullaha syai'a. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah. Insyaallah seluruh kaum muslimin di belahan dunia merayakan Idul Fitri. Gema takbir berkumandang, pertanda ibadah shaum Ramadan telah dituntaskan. Jika saja kita berhasil melaksanakannya dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah gelar takwa akan kita dapatkan. Karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun sebaliknya, jika saum yang dilaksanakan tidak dengan kesungguhan sehingga pengendalian diri yang mestinya menjadi buah Ramadan masih jauh dari harapan, maka sesungguhnya dikhawatirkan saum seperti itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa atau saum tidaklah memperoleh apa-apa baginya dari saumnya tersebut, melainkan hanya sekedar lapar. Dan betapa banyak orang yang mendirikan salat, qiyamul lail, tarawih, tidaklah memperoleh apa-apa baginya dari salatnya, kecuali hanya kecapean dan kelelahan. Hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita bersungguh-sungguh menunaikan salat Idul Fitri sebagai wujud taubat kepadanya. Kemudian kita lanjutkan dengan berbagai amal yang soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita jaga diri kita dari berbagai perbuatan yang sia-sia, bahkan menjurus kepada kemaksiatan. Kita berharap meski som yang kita laksanakan masih banyak cacat celanya, ibadah yang Allah perintahkan belum sempurna kita tunaikan. Mudah-mudahan rahmatnya tetap tercurah kepada kita, sehingga kita diizinkan untuk memakai gelar taqwa Allah. Karena sungguh rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Kasih sayang yang meliputi segala sesuatu. Tetapi terkadang kita kurang bersyukur. Terkadang kita lalai. Dan terkadang kita membodohi diri kita sendiri. Bahkan menzolimi diri kita sendiri. Dia Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila samud akhahum shalihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka yakni Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia yang telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Surah Hud ayat yang ke-21. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ikhwati fil aqidah, berbagai ibadah di bulan Ramadan syarat dengan pesan-pesan ruhiyah dan gemblengan aqidah yang akan menjadi tuntunan kita dalam menegakkan wadah kesatuan umat jamaatul muslimin ay hizbullah. Mulai dari nilai-nilai keikhlasan. Saum mengajarkan kepada kita untuk beramal semata-mata lillahi ta'ala, tanpa ada sandaran lain sedikit pun. Karena seluruh amal perbuatan kita tergantung dari apa yang kita niatkan. Sebagaimana yang Rasulullah tegaskan dalam sebuah hadis dari Umar Ibn Al-Khattab, bahwasanya beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Artinya, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa untuk mencari harta dunia atau untuk seorang perempuan yang hendak dinikahi, maka hijrahnya hanya untuk itu. Para ikhwan wal akhwat, dalam kehidupan berjamaah dan berimamah, hati yang ikhlas menjadi jaminan untuk istiqomah. Mereka yang kurang ikhlas, cepat atau lambat akan tergerus dengan tersisih dari putaran al-jamaah. Bahkan akhirnya khuruj minal al-jamaah. Meskipun mereka alim, terpandang kedudukannya, baik dari kalangan umara, para agniya maupun makmum biasa, akan tetapi jika niatnya masih tercampur dengan selain Allah, maka dia akan teruji dalam hal ketaatan. Karena hati yang tidak ikhlas menjadi pintu masuknya syaitan untuk bersemayam di dalamnya. Sehingga penyakit-penyakit hati bersarang dalam dirinya, seperti penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, ujub, sombong, sum'ah, dendam, serta nifak. Dalam Al-Quran Allah menerangkan kepada kita bahwa iblis telah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia semuanya kecuali mereka yang ikhlas. Ternyata kekuasaan dan kemampuan iblis dengan bala tentaranya tidak akan mampu menembus hati-hati orang yang ikhlas. Allah berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Shad ayat yang ke-82 sampai dengan 83. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat, hayyakumullah. Pesan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai ketaatan. Mari kita perhatikan amaliyah Ramadan satu persatu, siang maupun malam. Pada dasarnya merupakan pengajaran, merupakan tarbiyah pendidikan agar ketaatan menghujam dalam sanubari hati kita. Baik ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, maupun ketaatan kepada ulil amri di kalangan kaum muslimin. Allah perintahkan mengenai hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada kitab Allah, kembalikanlah ia kepada Al-Quran, kembalikanlah ia kepada sunnahnya, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Sebagian kaum muslimin memahami bahwa sebutan ulil amri merujuk kepada pemerintah setempat. Padahal sebenarnya kalau kita pahami dengan baik, yang dimaksud ulil amri pada ayat tersebut adalah khalifah yang dibaiat beserta para bitonahnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Ulil amri yang tidak terkotak-kotak dalam lingkup kenegaraan, namun ulil amri yang fil ard, menjadi sentral rujukan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Para ikhwan wal akhwat, tanpa ketaatan maka tidak ada artinya baiat yang telah kita sama-sama ikrarkan. Bahkan ia menjadi bumerang yang akan mengeluarkan kita dari al-jamaah dan mengembalikan kita kepada kondisi kematian jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan dirinya dari al-jamaah, maka ia mati laksana kematian orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, hayyakumullah. Pelajaran yang berikutnya adalah penanaman nilai-nilai ukhuwah. Para ikhwan, kita telah dipersaudarakan oleh Allah dengan ikatan yang sangat mulia sekali. Allah lembutkan hati kita sehingga menjadilah kita satu sama lain, hamba-hambanya yang bersaudara. Kita ibarat satu tubuh yang apabila satu bagian sakit, yang lain ikut menderita. Bahkan kita tidak dikatakan beriman jika belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Alangkah indahnya ukhuwah kal jasadil wahid. Mereka saling asuh, mereka saling mencintai karena Allah, mereka saling menasihati, mereka saling melindungi satu sama lain. Namun dalam perjalanan banyak ujian yang dihadapi. Terkadang ada gesekan, timbul syak wasangka, suuzon, dan saling tilik menilik kesalahan orang lain, sehingga sedikit demi sedikit tumbuh bibit perselisihan yang jika dibiarkan akan membesar dan selanjutnya akan menjadi perpecahan. Nauzubillah min zalik. Para ikhwan rahimakumullah, selama bulan Ramadan kita dididik untuk saling memaafkan antar sesama ikhwan wal akhwat, antar umaro dan makmumnya, antara suami dan istrinya, antara orang tua maupun anaknya. Jangan sampai ada kesalahan yang tertinggal, padahal semestinya itu bisa dihapuskan dengan saling memaafkan dan meridhoi. Mari kita rangkai kembali ukhuwah di antara kita.
dengan masing-masing melakukan introspeksi, muhasabah diri, dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang Rasulullah sabdakan dalam makna hadis berikut ini. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang bukan nabi, tetapi para nabi dan syuhada merasa cemburu terhadap mereka. Ditanyakan, atau sahabat ada yang bertanya, siapa gerangan mereka ya Rasulullah? Semoga kami dapat mencintai mereka. Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena cahaya Allah, tanpa ada hubungan keluarga dan nasab di antara mereka. Wajah-wajah mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak bersedih di saat manusia bersedih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Inilah para ikhwan wajah-wajah Al-Quran itu. Dan inilah juga potret masyarakat wahyu itu yang semua kita merindukan dan memimpikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwatku fillah, masih banyak lagi pelajaran lain dari bulan Ramadan ini, seperti ketertiban, peningkatan kedisiplinan, wara', dan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Semua itu menyatu dalam diri seorang mukmin yang berhasil menunaikan ibadah Ramadan, membentuk sebuah karakter, yakni karakter takwa Allah. Ketaatan menjadi jalan hidupnya. Rasa takutnya kepada Allah membuat ia senantiasa terpelihara dari kemaksiatan. Niatnya berselubung keikhlasan. Lisannya basah dengan zikrullah, dan ucapannya memancarkan kalimat-kalimat shadiq, kebenaran serta kejujuran. Hartanya untuk li'i'la'i kalimatillah. Jiwa raganya sepenuhnya telah ia jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mengutamakan kepentingan sahabatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Karakter inilah yang dulu dimiliki oleh para manusia pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi umat terbaik yang Allah abadikan sebutannya dalam Al-Quran, sehingga dunia tunduk dalam naungan Islam, termasuk dua negara superpower, Romawi dan Persia. Karakter inilah yang hendak kita raih para ikhwan. Karakter inilah yang hendak kita capai dalam kehidupan jamaah muslimin atau Hizbullah, dengan penanaman nilai-nilai takwa Allah di bulan Ramadan, serta dalam perwujudan ukhuwah kal jasadil wahid. Gerakannya tertata rapi dalam satu komando imamul muslimin, sebagaimana Al-Quran surah As-Saff ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh dan rapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para hamba Allah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tegaknya khilafah dan diamalkannya kembali wadah jamaah muslimin bukan berarti tugas kita sudah selesai atau rampung. Justru tanggung jawab semakin berat, karena khilafah adalah tameng bagi kaum muslimin. Kita harus siap dan menyiapkan diri untuk mengambil alih perjuangan mengangkat izzah Islam wal muslimin yang sudah lama terpuruk tanpa ada pembelaan yang berarti. Penistaan kaum muslimin di belahan dunia yang terus terjadi hingga kini adalah panggilan jihad bagi para mujahidin pengamal khilafah ala minhajin nubuwah. Termasuk saudara-saudaraku, di antaranya yang paling mendasar adalah pembebasan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis Israel. Sudah 72 tahun berlalu.
Sejak Zionis Israel menancapkan kuku penjajahan di bumi Palestina, yakni pada tahun 1948. Kondisi Al-Aqsa terus mengkhawatirkan. Ramadan kali ini kita kembali terusik dengan serangan biadab penjajah Zionis Israel ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tatkala umat Islam di sana sedang khusyuknya melaksanakan ibadah solat tarawih, mereka diserang, mereka diganggu, mereka ditembaki secara brutal. Entah berapa yang telah menjadi syahid, entah berapa yang terluka di antara mereka, entah berapa yang cacat seumur hidup, entah berapa yang terusir, entah berapa yang dimusnahkan, entah berapa mereka yang dipaksa keluar meninggalkan tempat tinggal dan rumahnya. Adakah kondisi hari ini kita alami di sini para ikhwan? Adakah kondisi seperti itu mencekam dalam kehidupan kita di tempat ini para ikhwan? Kaum muslimin harus bangkit. Kita harus malu sebagai umat yang berakidah, yang sudah berbaiat, berpihak kepada khilafah ala minhajin nubuwah, yang menapati lasi perjuangan generasi tangguh para penakluk Persia dan Romawi masa lalu. Jangan lagi ada kebisuan menghantui diri kita ketika moncong senjata menghamburkan peluru menerobos kepala saudara-saudara kita di Palestina dan juga di negeri-negeri yang lain. Jangan ada lagi teriakan pilu wanita muslimah yang kehormatannya dicabik-cabik tanpa ada aksi perlindungan dari muslimin yang lain. Jangan ada lagi tangan-tangan kotor yang merusak kemuliaan Al-Aqsa. Demi Allah, kaum muslimin harus bangkit. Demi Allah, mukminin dimanapun berada adalah bersaudara. Mereka ibarat satu tubuh yang tidak akan tenang jika saudaranya tersakiti. Demi Allah, Al-Aqsa adalah haknya kaum muslimin. Ramadan 1442 ini semestinya memberikan makna yang mendalam bagi segenap kehidupan kaum muslimin di seluruh dunia. Perburuan predikat takwa yang menjadi hasil terpenting gemblengan Ramadan selayaknya merefleksikan kecintaan kita kepada Al-Aqsa hingga tumbuh merasa memiliki, marah ketika ia dilecehkan, merasa hina ketika kita tak berdaya untuk melakukan sesuatu apapun. Para ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu dari tempat kejauhan ini, di kampung yang sama-sama kita cintai, kita hanya bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita di sana. Semoga segala macam bentuk ujian, segala macam bentuk kezoliman yang dilakukan oleh Zionis Israel segera mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para hamba Allah, para ikhwan sekalian, kita tutup khutbah ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang insyaallah dimuliakan dan dikabulkan oleh Allah segala permohonan dan permintaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana
waj'alhu warisa minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina bizunubina man la yakhafuka wala yarhamna. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Allahumma shdud wat'aka 'alal kuffar allazina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa mazzik hizbahum wa ikhtilafa baina qulubihim. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fasya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadza khassah wa fi buldanil muslimina amma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la taj'al alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.